Halo guys, kembali lagi sama gua Ramadian Erva Sandia atau yang akrab dipanggil Erva. Kali ini gua akan membahas tentang artikel ilmiah yang gua buat tentang anti korupsi. Baru-baru ini Indonesia sedang dihebohkan dengan mega korupsi PT Timah sebesar 270 triliun. Data ini sesuai dengan yang diucapkan oleh Kejaksaan Agung. Kalau kalian tidak tahu gambaran 271 triliun itu seperti apa, kemarin juga baru-baru ini Liberty Media selaku pemilik Formula One balap ajang balap mobil nomor 1 di dunia baru aja membeli lisensi ajang balap motor GP, ajang balap motor nomor 1 di dunia, motor GP, dari Dorma sebesar 70 triliun. Membeli semua saham sebuah ajang olahraga 70 triliun. Itu juga berarti dari Timah itu ada sisa 200 triliun. Sebesar itu, jika dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia, masing-masing orang bisa dapat 100 ribu. Memang kelihatan tidak banyak, cuman untuk seluruh orang Indonesia ada 270 juta orang. Selain itu, nah, banyak masyarakat yang tentu saja kasus ini viral di mana-mana. Banyak meme, banyak konten kreator yang jadikan kontenan membahas tentang hal ini. Banyak orang yang ingin para orang yang tersandung kasus ini tuh dimiskinkan. Bahkan ada juga yang sampai sampai berdemo bahwa koruptor tuh harus dihukum mati. Tapi apakah bisa koruptor dihukum mati? Kita balik dulu. Kalian tahu nggak arti apa itu korupsi? Koruptor kan adalah orang melakukan korupsi. Kalian tahu nggak sih itu korupsi itu apa? Korupsi itu berasal dari kata korup. Korup itu artinya menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri untuk kepentingan diri sendiri. Lalu apakah koruptor harus dihukum mati? Ya itu menurut saya sih 50-50. Cuman kalau menurut saya sih, saya yakin 99,98% orang Indonesia pernah korupsi. Bahkan sebagian menjadikan itu kebiasaan. Aku bisa gitu? Coba kita lihat deh. Korupsi itu nggak harus ngomongin sesuatu yang besar, sesuatu tentang uang. Misalnya aja, pernah nggak kalian terobos lampu merah? Ayo jujur, terobos lampu merah, pernah nggak? Pasti pernah dong. Atau enggak setidaknya melanggar peraturan di jalan. Kalian tidak tahu, itu semua adalah bentuk korupsi. Korupsi itu nggak cuma uang, kita bisa korupsi. Ada yang korupsi jalan, pedagang di trotoar itu korupsi trotoar. Korupsi itu banyak bentuknya. Jadi kalau secara logika sih, kalau ngomongin hukum mati koruptor, berarti sebagian rakyat Indonesia juga harus dihukum mati dong. Kan itu dan banyak juga orang-orang yang mencuri, mengambil hak yang bukan miliknya tuh korup itu. Kayak maling. Masih banyak ada masyarakat berpikiran bahwa pejabat aja boleh korupsi, masa kita yang di bawah nggak boleh? No, itu mindset yang salah menurut saya. Kan bukan berarti ya, kenapa banyak pejabat korupsi, banyak wakil rakyat yang korupsi? Ya karena yang diwakilkan ya rakyat-rakyat yang kayak gini, yang korup. Tapi ya kembali lagi, saya ingatkan bahwa walaupun kita ngeliat banyak orang kaya, orang pejabat, apa korupsi, bukan berarti itu kita berhak untuk korupsi juga. Nggak gitu konsep hidup. Kalau kita ngeliat sesuatu yang buruk, bukan berarti kita juga boleh melakukan itu. Yang benar tuh adalah ketika kita ngeliat yang buruk, jauhin. Kita melihat yang baik, dicontoh. Jangan apa-apa ketiplak dicontoh. Gara-gara ini
pejabat ini korupsi, kita juga nggak apa-apa lah korupsi. Jangan gitu mindsetnya, harus diubah. Kalau mau ngurangin Indonesia, kalau mau ngurangin koruptor, mau ngurangin korupsi di Indonesia, ya bagi saya mulailah dari diri sendiri, dari hal kecil itu dulu. Ya semoga ya kalau semua orang memiliki kesadaran itu, saya jamin Indonesia itu akan bersih dari korupsi. Sebenarnya cara paling ya kalau mau ya seperti itu. Kalau ingin negara ini bersih dari korupsi, mulailah dari diri sendiri. Jangan mengeluh, salahkan ini, salahkan itu, salahkan ini. Mulai dari diri sendiri aja dulu. Kalian bisa nggak korupsi? Lama-lama kalau semua orang kayak gitu, mungkin nanti berharap pejabat juga akan sadar diri dengan sendirinya. Bahkan ada mungkin dibuat peraturan. Tapi semuanya harus balik dulu ke kita sendiri. Pejabat ngeliat, banyak masyarakat korupsi, ya gue korupsi nggak masalah dong. Jadi gitu lingkaran setannya. Dan kita harus berani mutus itu, walaupun kita jadi minoritas. Misalnya banyak orang robos lampu merah, banyak orang robos melawan arah, banyak orang naik motor lewat trotoar, jangan ikutin, udah. Saya yakin apalagi kan Indonesia adalah negara nomor 1 yang percaya Tuhan. Saya yakin Tuhan tuh melihat. Jangan anggap hal-hal seperti itu hal yang sepele. Semua pasti ada balasannya nanti. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembali di video selanjutnya. Bye. Pau.